Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita masuk kepada pembahasan tentang tayamum. Kita telah membahas wudu, yang terakhir adalah tentang ghusl, dan berkaitan ini juga sangat penting untuk lengkapnya atau sempurnanya peribadatan kita, terutama salat dan apa-apa yang melengkapi sahnya salat itu. Tayamum, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam syariat Islam yang Allah telah mudahkan untuk kita, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kita, tidak menghendaki kesusahan. Nah, perkara-perkara yang mudah secara syariat hendaklah kita ketahui sehingga kita di dalam beribadah, ya, dapat melakukannya dengan keyakinan, bukan dengan keraguan, karena ibadah itu bina alal yakin. Ibadah, ya, dibina atas keyakinan. Nah, di antara yang mudah atau perkara-perkara yang mudah, yaitu adanya syariat mengatur tentang tayamum. Ya, ini diterangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dan apabila kamu tidak menjumpai air, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kamu tidak menjumpai air, hendaklah kamu bertayamum dengan apa? Sa'idan thayyiba, dengan debu yang bersih, yang suci. Karena juga berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW, ya, hadis sahih di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, ju'ilat al-ardu kulluha liya wa li ummati masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku bumi itu seluruhnya dan bagi umatku adalah tempat bersujud dan tahuran, suci. Iya, ini juga kekhususan dari apa yang Allah berikan kepada Nabi SAW tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Wa ju'ilat lil ardi masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku bumi adalah sebagai tempat sujud, masjidan wa tahuran. Di antara bukti masjid adalah tempat sujud ketika kita salat Id, Idul Fitr dan Idul Adha, maka yang dianjurkan adalah di lapangan kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, apa yang dimaksud tahuran? Yaitu salah satunya fungsinya adalah untuk tayamum. Nah, tayamum ini dapat menggantikan wudu, dapat menggantikan mandi junub atau janabah. Ya, dengan satu cara, tapi menggantikan dua fungsi. Kalau air, ada air, nggak boleh orang janabah hanya wudu, ya. Kalau ketika dia junub, air itu harus dua keadaan. Tetapi kalau tayamum, debu dengan satu perbuatan boleh menggantikan wudu dan boleh menggantikan mandi junub dengan bahan yang sama dan kaifiyah yang sama. Ini keistimewaannya. Bahannya sama, yaitu debu, kaifiyahnya juga ya begitu. Nggak harus berlebih kalau untuk junub, nggak harus diusap ke seluruhnya. Ya, awal sekali ketika ini diriwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diantaranya riwayat daripada Ammar bin Yasir, ya, di mana awal sekali umat itu sahabat tidak mengetahui bagaimana cara tayamum, maka di antara mereka ada yang guling-guling seperti keledai, ya. Kemudian Nabi mengajarkan alaika bisa'idin fa innahu yakfika,
Iya, hendaklah kamu cukup mencari permukaan bumi atau debu, sesungguhnya itu cukup bagimu. Ya, walaupun menggantikan junub. Singkatnya saja ya, bahwa yang pertama tayamum itu ada menggantikan apa tadi? Untuk wudu, suci, untuk bersuci dalam keadaan untuk sholat, wudu, dan untuk bersuci ketika junub. Dan tetap sekali, orang junub tetap sekali, enggak menggantikan wudu dulu, terus tayamum lagi untuk mandi, enggak. Sekali itu sudah selesai. Nah, kondisi diantaranya adalah berbagai kondisi yang telah dituangkan oleh para ulama berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Ya, yang pertama yang jelas adalah ketika tidak adanya air, ya, baik bepergian maupun mukim. Bepergian, apalagi bepergian, ya, ketika tidak ada air tayamum. Begitu juga mukim, ya, kalau dalam keadaan kering, ya, walaupun dia bermukim nggak kemana-mana, boleh dia tayamum, ya. Yang kedua adalah ketika berhalangan untuk menggunakannya. Ada air tapi dia nggak mungkin menggunakannya. Kondisinya bisa macam-macam. Ya, yang tidak memungkinkan orang itu menggunakan air. Walaupun ada air, walaupun dia tinggal di tepi sungai. Tapi ketika kondisinya dia tidak boleh kena air, maka dia boleh tayamum. Jadi yang pertama ketiadaannya air, baik mukim maupun safar. Yang kedua adalah ketika tidak bolehnya dia menggunakan air. Nah, yang pertama kita bahas ketidakadaan air. Ya, kering apa, cukup hanya untuk minum, ya, maka dia boleh tayamum. Tidak boleh memaksakan diri sehingga kehausan. Ya, begitu. Nah, yang kedua ketika ketidakadaan air ini baik secara mukim maupun safar. Baik ketika mukim maupun safar. Terutama kadang-kadang safar. Seperti kita kalau lagi di pesawat itu dianggap tidak ada air. Kenapa? Ya memang ada air, tapi apa fungsinya air? Ya di situ. Untuk yang penting-penting. Pesawat itu tidak akan bawa air sebanyak-banyaknya. Ya, pesawat besar 300, misalnya penumpangnya 300, semuanya muslim, mau wudu, ya, wudunya lengkap lagi, ada mau mandi janabah lagi, nah itu kapalnya kekurangan air nanti. Ya, jadi ketika safar seperti itu, pesawat sudah dianggap tidak ada air. Ya, lain kalau kereta masih bisa berhenti di pos, nanti diisi apa, atau bisa beli aqua, ya, atau beli air segelas itu cukup untuk wudu. Nah, itu silahkan kalau kereta api atau bis. Ya, tetapi kalau pesawat seperti itu, kalau kapal laut bisa dengan air laut. Ya, karena secara mutlak air laut itu suci dan halal bangkainya. Ya, walaupun banyak air disediakan di kapal itu, tapi sekali-sekali kepengen air laut, ya mungkin sekalian terapi kulit, ya silahkan, nggak apa-apa, sah. Ya, nah ini kondisi yang pertama ketiadaan. Yang kedua adalah ada air tapi orangnya nggak bisa menggunakannya, terutama apa, sakit yang menurut dokter tidak boleh kena air, udah selesai, tayamum dia. Nah itu pertama sakit, atau sebagian badannya sakit. Kalau dalam hal ini ulama membagi dua. Apabila badannya sebagian besarnya sehat, hanya bagian kecil aja yang sakit, maka kalau dia ini wudu, cuman bagian itu tidak harus dikenakan air. Bagian yang terkecil, perban, bagian yang perban, yang lainnya boleh kena ketika wudu. Tapi kalau lebih kebanyakan bagian yang sakitnya itu lebih besar, sisanya yang sedikit aja yang sehat, tayamum. Ya, paham ya? Jadi sakit juga ada dua kondisi. Ini yang sifatnya luka. Tapi kalau sakit secara total, misalkan memang kalau kena air ya bisa meriang ataupun pingsan, maka dia nggak perlu.
cukup tayamum aja. Jadi penyakit juga dilihat keadaannya. Ada yang penyakit memang dokter bilang ini untuk sementara tidak boleh kena air total, maka dia tayamum. Dokter membebaskan, kamu boleh kena air, boleh tidak. Nah, kita lihat bagian sakit kita. Lebih besar bagian sehatnya atau sakitnya. Kalau bagian sehatnya itu lebih besar, maka kita tetap berwudu ya, atau mandi janabah. Bagian yang sakit itu tidak perlu dikenakan. Ya, begitu. Tapi kalau bagian besarnya sakit, maka tayamum. Bagian kebanyakan dari tubuhnya itu luka seperti atau terbakar bisa aja 75% terbakar, sisanya cuma 25%. Ini tayamum. Tapi 20% terbakar, sisanya sehat. Ini wudu atau mandi. 25% yang nggak boleh dikenakan apa-apa. Ya. Nah, bagaimana kalau dia memiliki air hanya sebagian saja? Kalau dipakai nih, misalkan segini, kalau dipakai hanya cukup untuk kumur, sisanya nggak boleh. Ya, di sini ada beberapa pendapat. Yang rojih adalah hendaklah diambil tayamum aja. Tapi ada di kalangan Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain, boleh dia wudu dengan air yang sedikit, sisanya adalah ya tayamum. Ya, tapi ini susah untuk diamalkan ya. Bagian mana yang harus kena debu? Karena tayamum kaifiahnya bagaimana? Hanya wajah dan tangan. Sebagaimana riwayat dari sekarang masuk kepada kaifiah tayamum. Bagaimana cara tayamum? Ya, yang singkatnya saja. Ya, dalam beberapa riwayat Sahih Bukhari, Muslim dari Amr bin Yasir, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ammar bin Yasir untuk melakukan atau mengganti wudu, yaitu dengan tayamum, yaitu dengan ya menghentakkan sekali ke tanah atau ke debu, ya, terus meniupnya, kemudian mengusap wajah, kemudian sampai pergelangan. Nah, gini aja. Jadi wajah dulu. Nah, ini dah nggak usah, ini udah ada. Nah, ini aja tuh. Nah, memang ada riwayat dari Musnad Syafi'i. Ya, kan Rasulullah SAW, katanya Rasulullah SAW ketika tayamum dengan mudharbataini, dengan 2 pukulan. Ya, pertama untuk muka, pertama lagi untuk tangan. Riwayat ini dhaif. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i dianggap sah. Nah, itulah hadis. Ya, setelah diteliti hadis itu di dalam Musnad Syafi'i dhaif, lemah. Maka yang rajih, yang kuat, hadisnya sahih wa Bukhari Muslim dari Ammar bin Yasir, yaitu dengan 1 hentakan, 1 tepukan. Tiup. Takut ada yang kasar-kasar, yang batu. Ya, ditiup, terus langsung ke wajah. Terus sini, ya, dah, nggak harus sampai sini. Kalau kalangan mazhab Syafi'i, dalam Hanafi, ya kalangan Hanafi hadisnya lemah. 1 untuk wajah, 1 untuk tangan. Nah, begitu mereka. Ke sini, ini lemah, ya, hadisnya dhaif. Ya, jadi saat yang sahih tadi apa? Yang riwayat Ammar bin Yasir, 1 tepukan ditiup, ya, ke wajah, ke tangan, dah, cukup mudah, ya, mudah dihafal. Ya, sekarang apa yang disebut shaydan thayyiba? Debu yang baik. Debu ini ada di muka bumi, ini semua debu. Rasulullah SAW juga pernah di dalam riwayat yang sah pernah bertayamum dengan dinding, karena di dinding dianggap debu. Sampai perkembangan fikih kontemporer, para ulama membolehkan kalau kita di pesawat, ya, ke dinding yang dianggap ada debunya. Antara dinding dengan cermin lebih mungkin dinding, karena seratnya kan ada dinding ke pesawat, ada cerminnya. Jangan di cerminnya, cermin itu lebih licin. Nah, antara cermin dengan yang di depan tuh, bangku, belakang bangku, itu lebih mungkin
bangku. Apalagi kalau ada kain yang seperti ini, ya. Yang bagus lagi, ini ihtiyat saja, bukan merupakan ada orang kan biasa bawa sapu tangan. Nah, sapu tangannya itu ya kalau ini faktor kesehatan, faktor kemantepan. Ya, dengan dinding itu boleh. Tapi kita kan nggak tahu pesawat ini dipakai sama orang kafir, orang ini ya. Ya, ini faktor kemantepan aja. Lebih baik sapu tangan sebelum berangkat itu diletak di tanah yang suci. Ya, tanah pertanian dalam definisinya aja tanah pertanian, tanah di taman yang nggak ada najisnya, taruh, udah bawa. Jadi ketika kita mau tayamum buka aja, nggak usah harus ada pasirnya, diomelin ini nanti, ya, ditahdir sama bidadari ini apa pramugari nanti ya, nggak usah ada pasirnya, sapu tangan itu, ya sapu tangan diusap ke apa. Jadi kita udah bawa debu yang kita tahu debu itu di sekitar rumah kita. Kita kan tahu debu atau pasir yang di rumah kita yang bersih yang mana. Nah kalau dinding kita nggak tahu, ya. Tapi boleh. Nah, ini faktor cuman kesehatan aja. Dikhawatirkan ya mungkin ada apa perkara bakteri dan lain-lainnya. Ya. Nah itu hanya ihtiyat saja, kehati-hatian. Tetapi yang jelas semua dinding itu ada debunya. Ya, dinding masjid apa itu ada debunya. Nah itu boleh. Itu dengan kalau di pesawat cukup misalnya gini, tuh, ya, tiup. Kalau ditiup itu kalau kasar sebetulnya. Kalau ada batu-batunya. Kalau di pesawat nggak perlu lagi ditiup. Ya, begitu aja langsung, ya langsung. Ya, nggak harus sampai siku, tidak tapaknya ini udah nggak perlu lagi karena dia yang sudah kena debu. Ya, nah itu kaifiyahnya dan lengkapnya adalah diawali dengan basmalah, Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim kayak wudhu kan? Bismillah, ya niat untuk, nah niat ini penting. Niat bergantung untuk apa kita tayamum? Untuk wudhu, untuk junub, mandi junub harus ada niat. Ya. Misalkan orang ya misal dengan mimpi atau apa di perjalanan junub, jangan hanya untuk wudhu niatnya. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap amalan bergantung dengan niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Maka ketika seorang junub, niat tayamumnya dalam hati bahwa dia tayamum untuk mandi junub, mandi janabah, hadas besar, ya mandi junub, itu harus diniatkan. Jangan asal ini aja baru di tengah jalan baru tadi itu junub, nggak bisa. Ya dari awal niat itu. Ya, atau mau wudhu aja. Mana memang dia nggak junub, wudhu aja. Nah ini cukup dan yang penting adalah yakin. Nggak boleh ada perasaan risih. Misalkan dia naik pesawat, ya namanya orang mimpi kan kapan aja. Nggak taunya karena perjalanan panjang, itu mah nggak panjang nggak sebentar. Kalau memang mimpi aja. Ya mimpi basah. Mandi nggak mungkin. Waktu sholat, kalau dia turun dah habis, misalkan zuhur belum dengan asar belum, kalau turun waktu maghrib, nggak mungkin kan jamak zuhur asar maghrib, itu jamak nekat namanya. Jadi dia belum sholat zuhur sama asar, kalau turun maghrib, maka dia harus sholat di situ. Mandi junub nggak mungkin, maka dia niatkan dalam hati dia tayamum untuk apa? Mandi junub, diniatkan itu. Dan mantap, nggak usah ada risih. Wah, kayaknya nggak enak nih. Itu syaitan. Da ma yaribuka illa ma la yaribuk. Tinggalkan kata Nabi SAW. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu. Karena meragukan was-was itu dari syaitan. Dan pegang suatu yang tidak meragukan. Ilmu, Nabi sudah ajarkan. Tinggal niat, basmalah, niat, pukul hentakan, usap, dah mantap sholat.
nggak usah ada. Wah kayaknya nggak enak nih, kayaknya nggak sah nanti ya. Ah ini syaitan. Misalnya begitu kita mendarat ternyata terlalu cepat pesawatnya, tapi ini jarang nih, mustahil, delay ya, terlalu cepat. Ternyata masih ada waktu apa? Waktu asar, nggak perlu lagi mandi cepat-cepat terus sholat. Tidak ada itu, seperti berarti dia mengerjakannya dalam keadaan ragu. Al ibadah tubna alal yakin, ibadah dibina atas keyakinan. Karena nggak boleh membatalkan suatu ibadah yang sudah sah, kecuali jelas batalnya. Nah, maka tinggalkan keraguan dan pilih suatu yang tidak meragukan. Udah, begitu kecepatan pesawatnya, mungkin, wah masih ada apa? Wah, asar, masih waktu asar, maghrib belum, santai aja udah sholat, ya, begitu. Air banyak seperti yang silakan, nggak perlu mandi. Nah, setelah itu kan mau apa? Mau sholat maghrib. Ya. Dia kan udah mandi junub kan? Mandi junub dengan apa? Tayamum. Mandi lagi apa enggak? Enggak usah. Kalau mau mandi tabarrud, mandi dingin aja, silahkan. Ya, biar seger. Tapi kalau wah, sekarang udah ada air, masuk maghrib, mandi junub lagi. Berarti tadi dia menganggap tidak sah. Ini juga gangguan setan. Bisa juga gangguan setan, bisa memang kejahilan. Belum tentu diganggu setan. Karena setan nggak perlu ganggu orang jahil. Karena dia memang nggak tahu ilmunya. Jangan nyalain setan dulu. Karena kadang-kadang kita ini sama setan. Ya, yaitu apa? Ragu. Padahal secara syar'i sudah sah. Jadi nggak perlu lagi mandi untuk mengganti tayamum. Ini nggak ada fikih seperti ini. Nggak dikenal oleh para sahabat. Tapi kalau mandi ya pulang safar untuk supaya istri enak wangi, silakan. Tapi ingat, bukan mandi junub, jebur-jebur aja. Ya nggak usah pakai kaifiyah mandi junub yang kita sudah pelajari. Makanya ibadah itu harus diyakini dan dengan ilmu sehingga mendatangkan kemantapan. Karena keraguan ini capek, berat, dan itulah syaitan masuk di situ untuk menjadikan hamba Allah ini berat dalam beramal. Ya, tayamum yang sudah sah, yang itu disyariatkan, Al-Qur'annya jelas, haditsnya jelas, contoh para sahabat, tidak boleh kita ragukan. Nah, ketika kita meragukan, berarti kita meragukan salah satu syariat yang Allah telah tetapkan. Maka ini mengurangi nilai ibadah, bahkan bisa merusak peribadatan kita. Poinnya bukan kaifiyahnya di sini yang saya tekankan. Poinnya adalah kemantapan dalam menjalankan ibadah, dalam menerapkan syariat atau mengikuti syariat. Gak usah kita sok suci lah. Itu udah syariat sudah seperti itu. Sok suci begini, wah kayaknya nggak enak nih kalau belum mandi, nggak mantep. Masa cuman pakai debu aja. Ini kan masih ada waktu, ya mandi junub untuk sholat maghrib. Ya, yang nggak boleh tayamum lagi. Kan udah sampai, air udah banyak, masuk maghrib. Jangan ngulang tayamum, ini juga meremehkan namanya. Maka nggak boleh ifrat wa tafrid, nggak boleh meremeh-remehkan, nggak boleh juga ekstrim. Ekstrim ini menganggap tayamumnya nggak sah karena udah ada air, udah senggang, yang tadi nggak sah, sekarang bisa mandi. Itu berlebih-lebihan. Atau meremehkan, masih bisa nih tayamum nih. Ya, udah jelas air ada apa. Setelah itu wudu. Untuk sholat maghrib, tadi kan zuhur sama asar dengan tayamum. Begitu sholat maghrib ada air, wudu sebagaimana biasa. Dan dia nggak boleh merasa masih junub. Udah, nah, tenang aja. Begitu, mantap, sholat. Nah nanti isya sholat lagi. Begitu mau mandi,
ya karena habis safar, ya silahkan mandi. Tapi mandinya adalah mandi mubah, bukan mandi wajib. Iya. Nah itu beberapa perkara yang berkaitan dengan tayamum. Terus bagaimana dalam kondisi-kondisi tertentu antara orang yang memiliki air dengan orang yang tidak memiliki air. Maka yang lebih berhak adalah yang memiliki air. Maka di sini kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, tidak ada istilah itsar fil ibadah. Itsar itu mendahulukan saudaranya dalam beribadah, nggak boleh, kecuali dalam kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu bisa didahulukan saudaranya dalam kondisi tertentu. Ya. Nah, contohnya ada ibu dengan anak wanita, seorang ibu dengan anak wanita, air cukup untuk satu orang mandi. Yang satu wudu, si ibunya mau wudu, anaknya mau mandi janabah, haid, setelah bersih dari haid. Boleh si ibu memberi kepada anaknya, dia tayamum, anaknya mandi junub. Baik bapak dengan anak, gitulah dua orang boleh memberikan itu karena kepentingannya dan airnya cukup. Ya, begitu. Kondisi-kondisi seperti ini dilihat yang lebih maslahat. Ya, dibolehkan memberikan kepada orang lain air itu dengan lebih maslahatnya. Tapi kalau sama-sama dia wudu, kita wudu, kita yang punya air, kita yang wajib wudu, dia tayamum. Ya, begitu. Nah, kondisi-kondisi yang lain adalah tadi sudah tentang luka, sebagian harus diutamakan yang lukanya banyak barulah tayamum. Kalau yang lukanya lebih besar itu tayamum. Nah, tayamum juga bisa dilakukan di berbagai media, di antaranya dinding, lantai, tanah di luar, pasir. Ya, di laut itu pasir bisa itu. Ya, pinggirannya itu ya boleh begitu. Nah, saya rasa perkara-perkara ini sudah dibahas mungkin sebelumnya oleh ustaz-ustaz lain, dan silakan mungkin apabila ada persoalan atau yang mau ditanyakan silakan. Ya. Tadi kaifiyahnya yaitu dengan satu pukulan, satu tepukan. Ya. Adapun yang mereka yang melakukan dengan dua tepukan itu haditsnya lemah, walaupun di kalangan fikih ada yang melakukannya, namun haditsnya adalah lemah. Yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir, Nabi SAW mencontohkan dengan satu tepukan untuk dua anggota, yaitu wajah, batasan wajah, ya, dan janggut nggak usah diselisih-selisih. Ini bukan wudu. Kan ada orang yang misalnya janggutnya lebat, jadi tidak perlu, karena Nabi hanya menyebut wajah aja. Wajah. Jadi janggutnya nggak usah digini-gini kan. Gitu aja. Ya, terus kanan kiri. Kalau wudu kan sunnahnya kalau wajah terus orang yang janggutnya lebat kan diselang-seling, ya, supaya basah. Itu wudu. Tapi kalau tayamum tidak. Langsung aja gini, ya, bagian atasnya aja sampai pergelangan ini, ya, pergelangan tangan, bukan sampai sikut. Jadi tidak perlu gini. Tapi kalau ada orang seperti ini nggak usah ribut, pelan-pelan. Misalnya di kalangan keluarga ada neneknya, ini masih itu mengamalkan fikih, ya, memang ada fikihnya, fikih Hanafi dan Syafi'i, ya, 2 kali, satu ini, satu gini, ya, gitu, nah, begitu, itu fikih yang jelas sampai pergelangan tangan, ya, wallahu alam, ya, ya. Ini perbedaan para ulama, karena memang ayatnya menyebut safar.
ada yang mengkaitkan safar dengan ketiadaan air. Ya, ada yang memutlakkan safar, ada air nggak ada air, safar itu menjadikan membolehkan tayamum, baik safar dalam ketaatan maupun safar maksiat. Ini perbedaan para ulama. Yang rojeh ya adalah ketiadaan air, ini yang dipilih oleh kalangan mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Adapun Imam Ibnu Hazm ataupun mazhab Zahiri, safar secara mutlak, ada air tidak ada air orang boleh tayamum. Baik safar yang panjang maupun safar yang singkat, yang disebut urfnya safar adalah boleh tayamum. Tapi ini enggak rojih. Ya. Ya. Tapi kalau ada perbedaan ini adalah perbedaan yang ringan. Kalau ada orang yang menyatakan pokoknya kalau saya safar ya, tayamum, ada air tidak ada air, sah. Nah, karena memang ada para ulama yang berpendapat itu. Nah, ada yang safar dengan syarat ketiadaan air. Ada lagi yang mensyaratkan safarnya itu safar yang ketaatan. Adapun safar maksiat tidak boleh seorang bertayamum. Ini tidak benar. Safar mau maksiat mau ini, kalau orang kan ada orang perjalanannya maksiat tapi dia sholat 5 waktu. Ya, kan begitu. Ya biasalah manusia mau cari hiburan ini, tapi dia sholat, orang sholat 5 waktu. Ya, begitu. Nah, boleh. Ketika tidak ada air, kalau dia yang termasuk memahami syaratnya adalah tidak ada air, sebagaimana tadi itu. Nah, kitab Sahih Fikih Sunnah hanya membagi 2 syarat, yaitu ketiadaan air, baik safar maupun mukim. Tetapi fikih yang lain, fikih Ibnu Hazm, ketiadaan air, safar dan sakit atau tidak mungkin menggunakan air, 3. Jadi bagi mereka yang meyakini bahwa syaratnya hanya ketidakadaan yang 2 tadi, bagaimana dalam kitab ini, maka dalam safar dia wudu kalau ada air. Kalau enggak baru dia tayamum. Baik safar maksiat maupun safar dalam keadaan taat. Ya. Nah, bagi mereka yang seperti pemahamannya mazhab Zahiri, maka dia ketika safar langsung dia sudah boleh tayamum walaupun ada air. Ya. Karena itu termasuk rukhsah, keringanan, termasuk jama qashar dan tayamum. Ya, sah semuanya. Silakan. Yang nggak boleh ribut. Nah, atau wah jangan dia di tayamum padahal ada air, makmunya nggak mau berimam dengan, tidak, biar aja. Ini pendapat yang berdalil. Ini namanya ikhtilaf ijtihadiyah, perbedaan dalam segi ijtihad. Semua dasarnya ada. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya. Bukan air. Apakah harus kita berwudu lagi? Misalnya kita masuk setelah gitu kan, sementara wudu dengan saya belum batal gitu. Yeah. Apa yang kita lakukan? Apa kita harus berwudu dengan air atau kita harus sholat saja? Iya. Di kalangan mazhab Syafi'i, ketika masuk waktu, setelah waktu yang berlalu, masuk waktu yang akan datang, misalkan tadi kita tayamum ketika asar, masuk waktu maghrib, terus kita masih ada wudu dari tayamum itu, tapi menjumpai air. Kalangan mazhab Syafi'i, batal tidak batal, ketika ada air batal tayamumnya. Paham ya? Dia batal tidak batal, ketika ada air maka gugur tayamum. Jangan dia nggak boleh tayamum lagi. Nah, dia kena wudu ya dan sholat maghrib dengan wudu, bukan dengan tayamum. Ini untuk orang yang tidak terhalang menggunakan air. Tayamumnya bukan karena sakit, bukan karena apa, karena ketiadaan air. Nah, yang roji, kalau dia tidak batal, berarti kan masih ada suci kan, masih bersuci. Masuk waktu, dia tinggal ikut karena nggak batal. Ketika dia batal, dia jangan tayamum lagi, dia wudu, ya, baru sholat. Begitu. Bedanya, tahu kan? Nah, jadi yang roji adalah ketika seorang tayamum asar,
masih ada, nggak batal, nggak buang, nggak batal. Masuk waktu maghrib dia tinggal sholat karena sah. Kan nggak batal kan, nggak batal, air ada kan, masih ada wudhu berarti kan, tinggal sholat. Ini yang roji, nggak harus dibatalkan. Kalau dibatalkan kalangan mazhab Syafi'i. Nah sekarang menghilangkan keraguan dengan memilih salah satunya mana, dan memilih yang baik adalah memilih yang kuat, yang roji dan ringan. Tinggal masuk aja sholat. Karena tayamum tidak dibatalkan dengan keberadaan air. Ya, tapi tidak boleh tayamum lagi setelah adanya air. Artinya kalau udah batal, dia asar tayamum, masuk maghrib batal, wudu, jangan nekat tayamum lagi. Nah, ketika dia tayamum asar, masuk maghrib nggak batal, langsung sholat. Ya, ketika udah sholat, ya sudah ada air, ketika isyanya mungkin udah batal, habis maghrib batal, mau sholat isya, wudu, jangan tayamum lagi. Jangan dipertahankan itu, ya, menahan buang angin, nggak boleh, kan ada haditsnya makruh. Batalin aja tayamumnya itu dengan wudu lagi, kata kita sudah batal. Ya begitu, jelas ya perbedaan fikihnya. Ya silakan, masih ada waktu. Ya silakan. Ya. Ya. Ini kebanyakan nih Pak. Segelas. Segelas. Jadi segelas diinikan sedikit, ya dibolongin sedikit, dituang, ya, diratain. Ya, menurut para ulama yang namanya tetesan-tetesan itu nggak harus banyak, asal bisa diratain. Diratakan. Jangan 3 kali. Sekali aja. Kan di atas minimum kan sekali kan. 3 kali itu kan hanya sunnah saja. Nah, sedangkan kita orang yang baru ini mau menjaga air ini. Jadi seperti biasa wudhu, cuman ditetesin sekali-sekali, kumurnya sedikit aja. Ya, kumur itu kalau dipraktekkan bisa Pak. Nah sebelum safar praktekin di rumah dulu. Ya sah. Baru setelah dituang ini baru dibuka. Semuanya. Baru boleh dicelup, diambil. Karena kalau dituang terus habis, nggak sampai itu. Tapi kalau diambil dengan dicelup, ya sedikit demi sedikit itu bisa. Selain kumur, ya yang untuk muka di ini celup sedikit itu cukup insyaallah. Ya untuk kaki ya begitu cukup. Imam Ahmad pernah mempraktekkan. Ya kalau ini udah bisa buat mandi 5 ini ada 5 nggak? 5 gelas. 5 gelas tuh boleh mandi. Ya kalau 6 gelas sisanya untuk minum lah. Ya jadi 5 gelas. Itu boleh untuk mandi, udah bisa untuk mandi. Dengan 5 gelas ini air mineral itu bisa untuk mandi. Ya begitu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Selama dia nggak batal dan bukan istihadhah, bukan musasil baul. Paham ya? Istihadhah anak kaum wanita, istihadhah selain haid. Musalsil baul, lelaki yang suka buang air kecil tanpa kontrol. Nah, itu boleh untuk berapa kali sholat selama nggak batal. Tapi kalau musalsil baul, hendaklah dia tayamum ketika dia mau sholat. Istihadhah, hendaklah dia tayamum ketika dia mau sholat. Nggak boleh tayamum dia sekali untuk 3 kali sholat, gak boleh. Musalsil baul juga begitu. Orang yang suka kerap buang air kecil terus kadang-kadang keluar nggak terasa, setiap dia mau sholat hendaklah dia tayamum. Nah, jadi tergantung. Kalau sehat boleh sampai 3 kali sholat boleh. Ya, jadi kondisinya berbeda-beda. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan.
Kalau kita makmum sebagai jemaah, kita tahu ada dua, yang kita tahu kalau ini adalah Syiah, dan yang kedua kemudian kita tahu makmumnya adalah Syiah. Imamnya adalah Syiah. Iya, yang pertama kalau kita nggak tahu sah salat kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha, sah. Yang kedua, kalau kita tahu kita sengaja, tidak sah. Karena sudah difatwakan oleh Imam Syafi'i ya di dalam kitab Nawaqib Manaqib Imam Syafi'i, dan juga dalam kitab I'tiqad A'immatil Arba'ah, janganlah kamu bermakmum di belakang atau di belakang orang Syiah, berimam imam Syiah. Itu enggak boleh. Rafidhah tidak boleh. Ya, bahkan Imam Syafi'i, aku benci dengan orang yang pro dengan Syiah tasyayyu. Jadi hendaklah hati-hati. Kalau kita tahu tapi nggak bisa keluar, kita di belakangnya percis. Nah, bagaimana? Ya, ini kalau dalam haji itu istilahnya tanazul. Ya, bersendirian. Jadi gerakannya ya tetap masih di belakang, tapi sudah kita niat munfarid, salat sendiri, baca yang lengkap. Al-Fatihahnya bukan ngandelin Al-Fatihah dia. Kalau dia salat maghrib ya kan, dia kan baca Al-Fatihah tuh, kita baca juga. Nah, karena tidak menjadikan bacaan dia adalah bacaan kita. Kita baca sendiri itu Al-Fatihah lengkap, suratnya lengkap, terus kefiahnya begitu. Kalau tidak bisa keluar, ya, tapi kalau bisa keluar ya keluar, ya. Dan itu sudah difatwakan oleh para imam. Di antaranya yang paling keras, paling tegas adalah mazhab atau Imam Syafi'i, pernyataan Imam Syafi'i. Dan di sini mayoritas kan mazhab Syafi'i kan umumnya, ya, seharusnya mengamalkan itu fatwanya Imam Syafi'i. Nah, jangan tidak mengamalkan, ngakunya aja mazhab Syafi'i, toleransinya enggak karuan. Ya, kalau Imam Syafi'i bilang jangan kamu bermakmum di belakang orang Syiah, Rafidhah. Ya, tidak boleh. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.